एक प्यार। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Agustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Merdeka Belajar di masa pandemi. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Wabah COVID-19 yang melanda negara Indonesia sampai saat ini sangat mempengaruhi seluruh sektor di Indonesia, khususnya sektor pendidikan. Wabah ini merebah tepat ketika ujian sekolah dan ujian nasional tahun pelajaran 2019-2020 akan dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan US dan UN bagi peserta didik tidak dapat dilaksanakan. Begitu pula untuk pelaksanaan ujian semester genap. Dalam peringatan Hari Guru tahun 2019, Mendikbud melontarkan gagasan tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada peserta didik untuk belajar dengan senang dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka miliki, tanpa memaksa peserta didik untuk mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan demikian, masing-masing peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuannya masing-masing. Jika kemerdekaan belajar ini dapat terpenuhi, maka akan tercipta pembelajaran yang merdeka, dan lembaga pendidikannya disebut sekolah yang merdeka. Perasaan dan suasana nyaman ini harus diciptakan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Peserta didik yang belajar dalam kondisi menyenangkan diyakini dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek. Kondisi menyenangkan yang dialami peserta didik akan memicu timbulnya perasaan menyenangkan dalam diri peserta didik. Secara psikologis, perasaan senang menjadi landasan penting dalam membangun kecintaan pada proses belajar dan dapat mewujudkan ketahanan belajar. Peserta didik akan cenderung mau mempelajari semua materi yang ada dan mampu belajar dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Peserta didik tidak merasa cepat bosan dan tidak mudah berputus asa ketika menghadapi materi yang menantang. Ide-ide akan mengalir sehingga memunculkan kreativitas di dalam diri peserta didik. Proses belajar yang dijalani secara menyenangkan dapat memungkinkan siswa mampu mengingat materi lebih banyak dan lebih lama atau tingkat retensinya lebih kuat. Implikasi peranan guru, orang tua, atau para pelaku pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar adalah sebagai fasilitator yang harus menciptakan kondisi menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan personal, penggunaan metode, dan media pembelajaran yang dapat mewujudkan kegiatan belajar yang menyenangkan dan terbebas dari perasaan tertekan. Program yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, yaitu Merdeka Belajar ini, menjadi salah satu solusi untuk tetap berjalannya pendidikan di Indonesia. Prinsip Merdeka Belajar yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang dilaksanakan berpusat pada peserta didik, dilakukan dalam proses literasi dengan menghadirkan kedekatan antara pendidik dan peserta didik. Merdeka Belajar ini juga dirasakan oleh peserta didik di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat. Selama masa pandemi COVID-19 melanda,
Pembelajaran yang dilaksanakan adalah secara daring dan luring. Di Kabupaten Manggarai Barat ini, tidak semua sekolah memiliki koneksi jaringan internet dengan kategori baik. Seperti di Desa Sukakyong, Kecamatan Kuwus, guru dan peserta didik sekolah menengah pertama di desa ini harus pandai-pandai mengatur waktu dalam melaksanakan dan mengikuti pembelajaran secara daring dan luring. Saya juga akan menceritakan pengalaman sebagai pelajar tentang Merdeka Belajar di masa pandemi. Ketika wabah COVID-19 ini masuk ke Indonesia, saya berada di kelas 9 SMP. Dari situ, pembelajaran daring mulai dilaksanakan. Setelah seiring berjalannya waktu, terdengar kabar bahwa ujian sekolah dan ujian nasional pada tahun 2019-2020 ditiadakan karena menghindari wabah virus COVID-19. Sehingga saya lulus dan mulai mencari SMA-SMK favorit. Semua pendaftaran dilakukan secara daring. Setelah diterima di SMK, saya masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, wabah COVID-19 mulai membaik. Mendengar kabar tersebut, pihak sekolah mulai melaksanakan pembelajaran luring dalam jumlah terbatas. Selanjutnya, wilayah sekolah saya berada di zona merah COVID-19 dan pihak sekolah pun mengambil keputusan untuk menghentikan sementara pembelajaran luring untuk mengurangi terinfeksi virus COVID-19. Pelajaran dan ulangan dilaksanakan secara daring kembali. Setelah keadaan kembali membaik, pelajaran luring pun diadakan kembali dengan jumlah terbatas, yaitu setengah dari jumlah siswa yang berada di satu kelas. Dan jam pelajaran pun juga dibatasi dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Pihak sekolah juga memberikan berbagai macam metode pembelajaran secara daring seperti menggunakan aplikasi yaitu Google Classroom, aplikasi kuis, Google Form, dan masih banyak lagi. Saya juga mengerjakan beberapa soal yang ada di lembar kerja siswa yang disediakan oleh sekolah. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, penjelasan dan cerita pengalaman saya tentang Merdeka Belajar di masa pandemi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan juga klik tombol subscribe ya, karena semua itu gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.